البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Janayat, kitab tentang kejahatan. Ya, seorang yang bunuh baik dengan sengaja atau tidak sengaja atau mirip dengan sengaja. Sebutkan pada pertemuan terlewat sudah kita selesaikan tentang bab diyat, yakni tebusan. Kalau dia mirip dengan sengaja maka hukumannya adalah lebih keras. Ya, demikian. Dari tidak sengaja. 100 ekor unta disebutkan di situ ada yang di itu gemuk-gemuk. Disebutkan 40 itu hamamil. Ya, yang siap untuk melahirkan anak. Demikian. Berikutnya bab di kitab Janayat ini, bab berikutnya bab dakwah dam wal qasamah. Bab dakwah, yakni mengaku atau menuntut darah. Wal qasamah dan qasamah. Qasamah ini bersumpah. Sebutkan oleh Imam As-Sanani di 10 salam, al-qasamah bi fathil qaf. Dari aqsama qasaman wa qasamatan wa yal aiman, sumpah. Jadi qasamah itu sumpah. Nanti ada disebutkan kalau ada terjadi pembunuhan, kemudian tidak ada saksi. Tidak ada saksi, tidak ada pengakuan. Bagaimana ini? Maka bersumpah. Ya, bersumpah. Kemudian di situ ada laus. Laus itu yakni tanda-tanda. Ya, laus itu tanda-tanda. Qarinah-qarinah, alamat-alamat, tapi tidak bisa pasti. Ya, demikian. Kalau pasti jelas melihat orang banyak umpamanya bunuh itu jelas nanti dikesosan demikian. Ini tidak ada yang lihat. Tiba-tiba ada orang terkapar di tempat tersebut. Ya. Maka di sini ya ini dalam syariat ada jalan keluarnya, bukan di sini. Pembahasan kita ini. Jadi al-qasamah dari kalimat tadi, bersumpah, asalnya bersumpah. Duksam ala aulai qatil, yang dibagi-bagi pada qatil ini maktul. Walinya orang yang terbunuh. Idza daudam, kalau mereka meminta menuntut pembalasan darah dari keluarganya yang terbunuh. Menuntut kepada orang yang tertuduh. Tidak ada bukti tapi. Ya demikian. Mereka bersumpah. 50 orang. Ya demikian. Nanti orang yang dituntut juga nanti bersumpah 50 juga. Ya demikian. Gambarnya secara umum adalah demikian. Disebutkan oleh Imam Sanani sini wa dia dalam bukunya dia Al-Maqdisi Al-Qasamah ulama dia demikian. Qasamah itu adalah aiman, sumpah, tuksam ala khamsina rajulan, dibagi pada 50 orang min ahlil balad, dari orang yang di negeri tersebut. Ya, demikian. Yang ada di situ orang yang terbunuh di tempat tersebut. Tidak diketahui siapa yang bunuhnya. Nah, ini akan disebutkan dalam hadis ini. Hadis Bukhari Muslim ini. Qala rahimahullah ta'ala, hadis nomor 1188. An Sahal bin Abi Hashmah. Hadis yang jarang dibahas ya. Dari Sahal bin Abi Hashmah, an rijal min kubara qaumihi. Dari orang-orang ya, dari orang-orang yang ada di pembesar-pembesar kaumnya. Ya, demikian. Dan ini tidak berbahaya. Hadis bukan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Ana Abdullah bin Sahal, ini kan sahabat mereka, tidak berbahaya. Mereka tidak diketahui keadaannya, namanya tidak berbahaya. Semua sahabat itu adalah adil, apalagi ini banyak. Sesungguhnya Abdullah bin Sahal wa Mukhaisah bin Mas'ud, dua orang. Abdullah bin Sahal dan Mukhaisah bin Mas'ud kharaja, keduanya keluar. Dua orang sahabat ini keluar. Ila Khaybar, menuju Khaybar, di tempatnya orang Yahudi. Dulunya kemudian dikalahkan di perang Khaybar. Min jahdin asabahum, karena kesulitan yang menimpa mereka. Fa'utiya Mukhaisah, maka didatangkan Mukhaisah yang tadi berangkat dengan
Abdullah bin Sahal ini. Fa ukhbira, maka dia dikabari an Abdullah bin Sahal qad qutil. Sesungguhnya temannya tadi yang sama-sama berangkat tadi terbunuh, yaitu Abdullah bin Sahal terbunuh. Ya, akhirnya Mukhaisah diberitahu, temanmu tadi terbunuh. Wa turiha fi ainin, dan diletakkan di ain. Semua saya ini termasuk laus, ini termasuk tanda-tanda yang menjadi alamat-alamat pembunuhan. Ya, ada beberapa hal nanti yang menjadi tanda-tanda pembunuhan. Yani orang itu ada di rumah fulan. Nah, itu termasuk tanda-tanda. Juga umpamanya di situ ditemukan pisau yang dibuat oleh atau yang dimiliki fulan-fulan. Nah, ini juga tanda-tanda. Walaupun tidak bisa dipastikan. Bisa-bisa dipinjam orang kan digunakan untuk membunuh. Tapi termasuk tanda-tanda. Ini juga tanda-tandanya dia terbunuh diletakkan di tempat tersebut. Ya, di makan tempat tersebut. Al-ain sendiri juga bisa mata air dan sebagainya, tapi ini maksudnya adalah suatu tempat. Fa'ata Yahuda, maka dia pun Mukhaisah ini mendatangi orang Yahudi. Maka beliau mengatakan, antum wallahi qataltumuhu. Kalian demi Allah, kalianlah yang telah membunuhnya. Qalu, maka berkata orang Yahudi, wallahi ma qatalnahu. Demi Allah, kami tidak membunuh dia. Ya, apa buktinya kalau kemudian kami membunuh dia ini? Ya. Tapi kan Mukhaisah menganggap bahwa dia mati di situ, siapa lagi yang membunuh kan itu. Tapi tidak ada bukti. Ini kadang juga didapati di tempat-tempat sekarang ini, masya Allah. Sekarang ada cara-cara. Ya, sampai disebutkan itu kalau di situ ada motor warnanya ini nanti dicari pernah kita sebutkan kan di dealer itu umpamanya Yamaha. Motor warna merah jenis ini, umpamanya Mio umpamanya. Dilihat di situ siapa yang membelinya. Sebutkan yang membelinya dan daftarnya itu warna-warna ini yang beli ini di kota ini. Nah, itu diketahui. Itu termasuk cara. Juga bukan mereka pakai CCTV walaupun kita tidak meridai CCTV itu, yang dicocokkan di jalan-jalan itu nanti siapa yang lewat. Nah, sampai seperti itu. Maka seperti ini tidak ada bukti. Orang Yahudi juga mengatakan demi Allah kami tidak membunuhnya. Fa'aqbala wa akhuhu Khuwaisah wa Abdurrahman bin Sahal. Maka ya datanglah dia dan saudaranya, yaitu Khuwaisah dan Abdurrahman bin Sahal. Ya, demikian. Fa'adaba Mukhaisah liyatakallam. Maka keduanya pun datang. Fa'aqbala huwa wa akhuhu. Yani Khuwaisah yang tadi mendapatkan kabar, jadi Mukhaisah ini ya, itu yang dikabari. Maka Mukhaisah ini mendatangi siapa? Akhuhu. Ya, wa akhuhu wa Khuwaisah bin wa Abdurrahman bin Sahal. Ya, jadi mendatangi Khuwaisah dan Abdurrahman bin Sahal. Fa'adaba Mukhaisah liyatakallam. Maka pergilah Mukhaisah untuk berbicara. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan kabir. Yang tua, yuridu sin, ya ini umurnya. Yang tua dulu yang ngomong. Ya, ini semuanya mau ngomong semua. Mukhaisah juga tadi Khuwaisah, demikian juga Abdurrahman bin Sahal. Ya, yang meninggal tadi adalah Abdullah bin Sahal. Maka Nabi mengatakan yang lebih tua, fatakallama Khuwaisah. Maka Khuwaisah inilah yang berkata. Tsumma takallama Mukhaisah, kemudian Mukhaisah berbicara juga. Qala Rasulullah SAW, setelah jelas, kadang orang kan kalau ngomong banyak bingung. Mana ini yang disuruh ngomong siapa dulu? Yang paling besar yang berbicara. Maka Nabi SAW mengatakan, Ima ayyadu sahibakum, bisa jadi untuk kalian meminta tebusan kepada sahabat kalian, ini orang Yahudi. Ya. Wa ima ayyadanu biharbin. Atau kalau tidak, untuk mereka mengizinkan peperangan. Semoga ini termasuk untuk kemudian mereka sumpah. Yani kalau tidak kalian bersumpahlah bahwa benar orang Yahudi itu yang membunuh. Sumpahlah kalau berani. Sehingga kalian mendapatkan tebusan. Ya, atau ya mereka lah yang bersumpah. Qalu, ya, maka dikatakan di sini, maka taba ilaihim fi dzalik. Maka ditulis kepada mereka yang demikian itu. Ya, ditulis dikirim kepada orang Yahudi. Maka mereka pun menulis, inna wallahi ma qatalnahu. Mereka mengatakan orang Yahudi, kami demi Allah tidak membunuh dia. Faqala li Khuwaisah. Maka berkata kepada Khuwaisah wa Muhayyisah, demikian juga Muhayyisah wa Abdurrahman bin Sal dan Abdurrahman bin Sal, tiga orang tadi.
Nabi mengatakan kepada 3 orang sahabat ini, ya ternyata mereka ketika dikirim surat mengatakan kami juga tidak membunuh. Kemudian Nabi mengatakan atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum. Nabi mengatakan kepada para sahabat ini, kalian bersumpah, berani enggak bersumpah? Wa tastahiquna, dan kalau kalian berani bersumpah, kalian berhak mendapatkan darah saudara kalian, yakni bisa mendapatkan tebusan. Tapi berani enggak bersumpah bahwa benar-benar yakin bahwa orang Yahudi itu yang membunuh. Maka apa jawaban? Qaulula. Para sahabat mengatakan tidak berani. Tidak. Demikian orang yang bertakwa. Kalau nggak lihat kejadian ya nggak mau untuk bersumpah. Ya aku mau bersumpah supaya dapat uang. Enggak. Kalau emang nggak lihat, tidak ada bukti ya nggak berani bersumpah. Kan demikian. Berhati-hati. Walaupun ada tanda-tandanya, tapi tidak berani itu bersumpah. Sumpah itu perkara yang besar, sumpah. Maka Nabi mengatakan, bayahlifu lakum Yahud. Sudah, kalau kalian nggak mau bersumpah, biar orang Yahudi bersumpah mereka. 50 mereka bersumpah bahwa mereka tidak membunuh. Lalu maka para sahabat ini mengatakan, laisu muslimin, mereka bukan orang muslim. Kami nggak percaya, mereka sumpah asal-asalan sumpah. Akhirnya bagaimana ini? Tidak ada jalan keluar ya kan dalam hal ini kan? Ya walaupun hukum asalnya adalah tadi, yang sini yang menuntut bersumpah. Kalau berani bersumpah dapat memang. Ya kalau mereka juga bersumpah, ya sudah. Berarti mereka berlepas diri juga. Ternyata para sahabat sini mengatakan mereka bukan orang muslim, sehingga jangan dimintai sumpah. Fawadahu Rasulullah SAW, maka Nabi sendirilah yang beliau menanggung dari sebuah usaha, yaitu dari Baitul Mal, ya 100 ekor unta untuk keluarga orang yang dibunuh. Karena orang Yahudi mengatakan tidak, kan demikian. Para sahabat pun juga nggak berani bersumpah karena nggak melihat kejadian ya. Akhirnya Nabi yang menanggung. Fawadahu Rasulullah SAW min indihi, maka Nabi SAW beliaulah yang memberikan yakni tebusan, ya dia dari si beliau, babasa ilaihim, kemudian dikirimkan kepada mereka mi'ah naqah, 100 ekor unta. Qala Sahal, berkata Sahal, ya, ini Sahal bin Abi Hasmah ini yang menyebutkan hadis ini. Falaqad raqadatsni minha naqatun hamra'u. Ya, membawaku dari 100 ekor unta itu naqah hamra. Ada di situ ada unta yang dia itu merah. Mutawun alaih. Demikian. Ini membawa dia, mengejarnya, membawa dia demikian. Hadis mutawun alaih. Kemudian ada 1189 hadis terakhir di bab ini. Wa an rajulin minal ansor, dari rajul seorang dari orang ansor. Ini kita membahas sesuatu yang kita belajar saja, yang tidak ada pelaksanaannya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang ini tidak ada pelaksanaan kita. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarral qasamah, beliau menetapkan qasamah, bersumpah tadi 50 orang, ya juga orang yang dituntut 50 orang. Alama kanat alaihi fil jahiliyah, atas apa sebagaimana terjadi di zaman jahiliyah. Beliau menetapkan. Wa qada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nasin minal ansor. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dengannya ya di antara orang-orang dari Ansor. Fi qatilin, dari qatil ini maktul, dari orang yang terbunuh di antara mereka idda auhu ala yahud, yang mereka menuduh kepada orang Yahudi melakukannya. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Ya demikian. Ini gambarnya sudah jelas dalam hadis ini. Maka disebutkan bahwa kebanyakan ulama adalah berhukum dengan hal yang demikian. Pada disebutkan oleh Qadiyat, hadal hadis aslun min usuli syara'. Ini hadis termasuk pokok dari pokok-pokok syariat. Ya demikian. Ya, jangan kemudian ditinggalkan ada orang terbunuh, nggak ada bukti dan sebagainya, sudah biarkan. Tidak. Ada jalan keluarnya dalam syariat ini. Kemudian disebutkan apa itu di antara laus. Laus itu adalah atau syubhat, ini tanda-tanda yang bisa menjadi patokan. Di antaranya adalah tadi, dia terbunuh terletak di rumah ini atau tempat ini. Ini termasuk alamat. Berarti yang bunuh harus sekitar situ orangnya. Demikian juga disebutkan orang yang terbunuh ini, yang mati ini, dia sebelum mati mengatakan sesungguhnya yang bunuhku adalah fulan-fulan. Itu juga termasuk tanda. Kalau yang telah lewat itu kan orangnya masih hidup, kemudian dia menyebutkan orang ini, kemudian orang ini datangkan dan mengakui. Ya demikian. Kemudian juga umpamanya ada orang yang belum sampai pantas untuk menjadi saksi, ini juga termasuk tanda. Ya, dia sebagai tanda-tanda saja. Atau orang-orang sekelompok orang banyak tapi mereka orang Kristen atau orang Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kalau ada peperangan dua kelompok. Nah, kalau ada peperangan saling berkelahi dua kelompok, tawuran umpamanya, yang bunuh mungkin salah satu dari mereka.
Ya demikian. Kemudian disebutkan bagaimana kalau seseorang mengaku bahwa orang itu bunuh tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Maka disebutkan falaisa laha hukmul qasamah. Tidak ada hukum qasamah. Kalau nggak ada tanda-tanda nggak bisa melakukan tadi yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Hadis tadi disebutkan kalau ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya demikian. Kalau nggak ada tanda-tanda suatu pun, ya tiba-tiba terbunuh di tengah jalan, tidak ada apa-apa, tidak tahu ya itu kok. Allah musta'an. Kadang dilemparkan orang yang mau mati itu ya dilemparkan di sungai. Tapi demikian ketahuan kadang. Itu sahabat qasamah. Apa yang berhak untuk melakukan qasamah tadi? Siapa yang harus melakukan? Sebutkan adalah orang yang menuntut. Kemudian setelah itu orang yang dituntut. Ya. Kalau orang yang dituntut itu dia bersumpah juga, dia berlepas diri berarti. Ya demikian. Kalau dia bersumpah berani bersumpah tidak melakukan, berarti bersih mereka. Ya demikian disebutkan. Kemudian disebutkan apakah kalau dalam hal luka juga demikian ada qasamah? Jawabannya tidak. Ini cuma dilakukan ketika terjadi pembunuhan. Sampai di sini subhanallah. Saudara-saudara